berani. Sudah selesai. Pada saat Yesus disalib, Longinus, seorang prajurit yang menusuk lambung Yesus, wajahnya terkena darah dan air dari lambung Yesus. Seketika itu, ia memperoleh mukjizat sehingga matanya yang sulit melihat menjadi sembuh dan dapat melihat dengan sempurna. Ia pun menyesali perbuatannya. Ini adalah kisah tradisi tentang Longinus, prajurit Romawi yang bertobat mengikut Yesus. Tuanku, Tuanku, Tuanku. Prajurit, Atas dasar permintaan Pontius Pilatus, kami mohon izin untuk menyemayamkan jasad Yesus. Berikut merupakan surat perintah dari Pontius Pilatus. prajurit, atas izin Gubernur Pilatus, turunkan jasad Yesus dari salib dan serahkan kepada Yusuf dari Arimatea untuk dimakamkan. Teman-teman, mari cepat sedikit, karena hari sudah mau sabat. Saudara Yusuf, terima kasih sudah meminta jasad Yesus. Ia orang baik dan pantas diperlakukan dengan terhormat. Aku yang berkali-kali melaksanakan hukuman salib bagi narapidana, namun Yesus ini berbeda dengan mereka. Ia orang baik dan benar. Sejak di gedung pengadilan itu, aku dan pasukanku mengawal serta mengikuti persidangan yang penuh dengan rekayasa itu. Tak ada satupun kejahatan atau kesalahan yang didapat pemerintah Roma saat itu. Ia disalib karena kebencian dari pemuka-pemuka agama yang jahat. Sehingga banyak orang terhasut dan ikut-ikutan berteriak-teriak. Sungguh, Yesus ini orang baik dan tak bersalah. Anakku, aku telah menyalibkan orang benar ini. Tuan Perwira, kami mengerti dilema yang sedang Tuanku hadapi. Allah
dalam anugerahnya akan menguatkan Tuanku. Yesus ini memang orang suci. Bagi kami, Ia adalah Mesias yang kedatangannya kami tunggu ribuan tahun lamanya. Meskipun sekarang semua berjalan tidak seperti yang kami inginkan, Tuhan. Tapi bagi kami, Ia adalah pribadi yang kasih-Nya tak pernah pudar bagi umat manusia. Oleh karena itu, Tuhan, biar aku sendiri yang akan memberikan kubur baru untuk Dia. Karena Dia layak dan pantas mendapatkan yang terbaik, Tuhan. Demikianlah rupanya Longinus, prajurit yang menyalibkan Yesus dan menusuk lambung Yesus, menyimpan sesuatu dalam hatinya. Darah Yesus yang tercurah dari lambungnya nampaknya telah membasuh dosa Longinus, dan darah itu pula yang membuatnya merasakan cinta kasih Kristus. Saat itu datang pula Nikodemus, seorang Farisi yang pernah pada suatu malam menjumpai Yesus, lalu terkagum dan mulai mengikuti ajaran Yesus. Ia sangat terpukul dengan kejadian salib itu. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu untuk mengharumkan jasad Yesus. Tuan Perwira, di manakah tubuh Yesus berada? Aku ingin membasuh dan mengharumkan jasadnya dengan rempah-rempah yang kubawa ini. Saudaraku, saat ini jasadnya sudah diturunkan dan sedang dibalut dengan kain kafan. Sebentar lagi, Yusuf dari Arimatea akan memakamkannya. Saya rasa di sana saudara dapat meminyaki jasadnya. Sebentar, tunggu. Ngomong-ngomong, siapa Anda? Sepertinya tidak asing. Ya. Oh, Tuan adalah Nikodemus, anggota majelis pemuka agama Yahudi itu, bukan? Sedang apa Tuan di sini? Dan membawa wewangian mahal ini untuk Yesus? Benar, Tuan. Saya Nikodemus. Sebenarnya sudah lama saya kagum dan mengikuti ajaran Yesus. Sebab pada suatu malam, Yesus membukakan pemahamanku untuk lahir baru. Sehingga aku bukan lagi hidup sebagai orang Farisi yang lapar dan haus akan kekuasaan. Tidak seperti pemuka agama lainnya yang telah menyalibkan Yesus. Ajaran dan kasih Yesus telah mencelikkan mata hatiku, dan aku boleh hidup baru. Namun Tuan, ada satu tanda yang ingin kupastikan. Sehingga Yesus ini sungguh Mesias atau bukan? Apa itu? Aku ingin bertanya Tuan. Ya. Ketika Tuanku memastikan kematiannya, apakah kaki Yesus dipatahkan atau tidak? Seperti pada umumnya orang-orang yang disalib. Kaki dipatahkan? Ya. Tidak. Kaki Yesus tidak kami patahkan, sebab Ia sudah mati. Benarkah? Ya, benar. Benarkah? Apakah Tuan yakin? Iya, saya yakin. Saudara Yusuf, pastikan dan lihat, apakah kaki Yesus dipatahkan atau tidak? Iya, benar Tuan. Benar. Kaki Yesus utuh
dan tidak ada yang dipatahkan. Puji Tuhan. Haleluya. Allah Maha Besar. Tunggu sebentar. Kenapa kalian berdua bergembira mendengar kenyataan ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Begini Tuhan, seorang Mesias yang datang dari Allah telah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Seperti di Mazmur 34 ayat 21. Tuhan Allah akan melindungi orang benar. Tidak ada satupun tulangnya yang patah. Ini menjadi suatu tanda penggenapan nubuat dan mujizat bahwa Yesus sungguh adalah Mesias dari Allah. Benarkah? Ya, Kaki Yesus tidak kami patahkan, sebab saya tidak mau merusak jasadnya. Namun, aku sangat menyesal. Aku harus memastikan kematian Yesus dengan menusuk tubuhnya. Di situ darah dan air tercurah, seolah-olah membasuh seluruh dosaku. Aku yang berdosa, dilayakan olehnya. Puji Tuhan, Tuan Perwira. Sungguh Allah mengasihi Tuanku. Bahkan di tengah rasa duka yang kita alami sekarang, Allah masih menunjukkan kekuasaannya bagi Tuanku. Bahkan bagi kita semua, bukan? Benarkah demikian? Benar, Tuan. benar Tuhan. Langit gelap gulita sejak pukul 12. Tabir bait suci yang terbuka. Kaki yang tidak dipatahkan. Darah yang tercurah telah membasuh Tuanku Perwira Roma. Ini adalah tanda-tanda yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sungguh, dalam duka kita menemukan kasih Allah. Allah sungguh mengasihi kita, bukan? Ya, benar. Kalau begitu, ayo. Mari kita bersama-sama menyemayamkan jasad Yesus. Mari. Ayo, mari. Mari. Sejak saat itu, sejarah menceritakan bahwa Longinus adalah seorang perwira Romawi yang sungguh percaya pada Yesus. Ada beberapa legenda yang menceritakan kehidupan Longinus selanjutnya. Legenda yang populer adalah bahwa ia keluar dari pasukan Romawi dan dibaptis oleh salah satu rasul. Ia lalu bersaksi memberitakan Injil dan menjadi martir melayani Tuhan sampai akhir hayatnya. Kini, Gereja Yerusalem mengenang Longinus sebagai orang suci yang disebut Santo Longinus dan diperingati kehidupannya setiap tanggal 16 Oktober. Bila kasih Allah bisa menyentuh hati Longinus, ia juga bisa menyentuh hati kita. Bila darah Yesus bisa membasuh dosa Longinus, darahnya juga bisa membasuh dosa-dosa kita. Kuasa Yesus sanggup mengalahkan maut dan memberi hidup baru bagi kita seperti yang ia lakukan kepada Longinus.